Yang pertama ada definisi dari stratifikasi sosial, yaitu stratifikasi sosial dalam tiap masyarakat orang menggolongkan masing-masing dalam berbagai kategori dari lapisan paling atas hingga lapisan yang paling bawah. Nah, dengan demikian terjadilah stratifikasi sosial. Ada masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial yang sangat ketat. Keanggotaannya dalam suatu kategori merupakan faktor utama yang menentukan tinggi pendidikan, jabatan yang dapat didudukinya, orang yang dapat dinikahinya, dan sebagainya. Golongan ketat serupa ini biasanya disebut sebagai kasta. Dalam masyarakat yang demikian, anak seorang jenderal dapat bekerja sebagai penyanyi dan kawin dengan keturunan putri bangsawan zaman dahulu. Konsep tentang golongan sosial bergantung pada cara seseorang menentukan golongan sosial itu. Adanya golongan sosial timbul karena adanya perbedaan status di kalangan anggota masyarakat. Nah, untuk menentukan stratifikasi sosial ini, kita bisa mengikuti 3 metode. Yang pertama, ada metode objektif, yaitu stratifikasi ditentukan berdasarkan kriteria objektif, yaitu dengan jumlah pendapatan, lama atau tingginya pendidikan, jenis pekerjaan, Nah, biasanya keterangan demikian terkumpul sewaktu diadakan sensus. Menurut penelitian di Amerika, dokter menempati kedudukan yang sangat tinggi dan yang paling rendah di kedudukannya ialah tukang semir sepatu. Metode yang kedua, ada metode subjektif. Dalam metode ini, golongan sosial dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat menilai dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat itu. Kepada mereka diajukan pertanyaan, menurut pendapat saudara, termasuk golongan manakah saudara di negara ini? Golongan atas, golongan menengah, atau golongan rendahan. Nah, golongan menengah sangat menonjol mungkin karena istilah golongan rendahan agak menyinggung perasaan mereka. Tapi golongan rendahan bisa dipecah menjadi golongan pekerja dan golongan rendah. Yang terakhir ada metode reputasi. Metode ini dikembangkan juga oleh Lloyd Warner CS. Dalam metode ini, golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu. Nah, dalam menganalisis masyarakat, Warner menemukan 6 golongan, yaitu upper, low, lower, upper middle, lower middle, upper lower, lower. Jadi dapat dibedakan golongan atas, menengah, dan bawah. Dan tiap golongan terbagi pula dalam 2 bagian, yaitu atas dan bawah. Jadi terdapat 6 golongan. Nah, stratifikasi sosial dalam masyarakat kita di Indonesia sudah ada sejak zaman feodal dan kolonial. Antara lain berdasarkan keturunan, setelah kota merdeka, terbentuk stratifikasi lain berdasarkan kedudukan, sumber pendapatan, pendidikan, dan lain-lain keberatan yang diajukan. Nah, ada juga keberatan yang diajukan terhadap metode ini. Yang pertama, metode itu bisa digunakan bila masyarakat itu kecil sehingga masing-masing saling mengenali kota yang besar dan penduduk yang banyak di mana orang tidak mengenal metode ini tidak berlaku. Yang kedua, metode ini dianggap tidak menggambarkan struktur stratifikasi sosial yang sebenarnya dalam masyarakat kecil, tapi menurut pandangan golongan menengah dan atas yang digunakan sebagai informan utama. Yang terakhir, metode ini tidak cermat dan tidak dapat memberikan hasil yang sama bila diterapkan oleh peneliti lain. Jadi itu saja definisi dari stratifikasi sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ramadanti akan menjelaskan tentang faktor penyebab timbulnya stratifikasi sosial. Dasar pembentuk penyebab timbulnya stratifikasi sosial itu adalah pembagian kerja, yang di dalamnya terdapat spesialisasi dan diversiasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan itu adalah di mana pembagian kerjanya itu terbatas, sedangkan diversifikasi itu adalah penghidupan yang bertumpu kepada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu contoh sumber daya alam di pesisir, sedangkan eksternal itu ada di kebijakan pengembangan wilayah. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya stratifikasi sosial. Yang diantaranya, yang pertama, golongan sosial sebagai lingkungan sosial. Golongan sosial ini membatasi lingkungan belajar anak. Bila kita menghadapi orang yang belum kita kenal, maka kita akan berpikir orang itu dari golongan atas atau rendah. Bagaimana kita akrab dengannya, kita harus berpilih-pilih. Misalnya jika orang golongan atas akan bertempat tinggal di tempat yang elit,
sedangkan golongan anak yang rendah itu akan tinggal di tempat yang terpencil. Yang kedua, tingkat pendidikan dan tingkat golongan sosial. Korelasi antara pendidikan yang tinggi dan rendah itu sangat berbeda. Misalnya, golongan yang orang tuanya dari orang yang tinggi atau atas, atau orang tuanya yang kaya, yang akademisnya bagus, jabatannya tinggi, sekolahnya juga berpendidikan yang tinggi, kemungkinan anaknya juga harus mengikuti seperti orang tuanya itu berpendidikan tinggi. Berbeda dengan dari golongan yang rendah, orang tuanya yang buta huruf, yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, kemungkinan anaknya juga tidak dapat bersekolah menjenjang pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, golongan sosial dan jenis pendidikan. Pendidikan itu pada dasarnya diadakan untuk pendidikan tinggi. Karena biaya pendidikan itu tidak mudah, kemungkinan hanya orang-orang golongan atas saja yang dapat bisa berpendidikan tinggi, yang bisa bersekolah di universitas. Sedangkan orang yang golongannya rendah itu jarang sekali yang meneruskan sekolahnya ke jenjang pendidikan yang tinggi. Contohnya dari golongan atas yang anaknya itu disekolahkan di universitas yang umum, sedangkan anak yang dari golongan rendah itu jarang sekali yang meneruskan pendidikannya di universitas. Yang keempat, ada bakat dan golongan sosial. Adanya perbedaan bakat pada anak-anak dan berbagai golongan sosial, di situ kita juga berbeda untuk mencapai nilai yang tinggi. Misalnya, guru tuh lebih memperhatikan kepada anak yang golongannya tinggi, sedangkan anak yang pada golongan rendahnya itu sangat jarang dan sangat-sangat tidak dihargai dan sangat-sangat jarang untuk diperhatikan. Yang kelima, ada sosiometri. Sosiometri itu adalah sebuah metode untuk mengetahui hubungan sosial anak. Contohnya contohnya itu guru memerintah siswanya untuk mengambil secarcik kertas dan menulisnya. Dalam buku kertas itu, anak itu disuruh menulis nama teman sebangkunya atau nama yang dia sukai atau yang tidak disukainya. Dan alhasil yang banyak sekali ditulis itu adalah anak yang lebih aktif di kelasnya, dan jarang sekali anak yang jarang aktif di kelasnya itu dipilih namanya. Dan yang terakhir itu adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu individu itu memasuki ruangan sosial yang berbeda dari sebelumnya. Contohnya itu adalah seorang pengangguran yang dapat mendapatkan pekerjaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial adalah lapisan yang ada di masyarakat. Lapisan-lapisan tersebut dibentuk berdasarkan tingkatan status dalam bermasyarakat. Sifat stratifikasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu terbuka dan tertutup. Sifat stratifikasi mengacu pada biasa atau tidak terjadinya mobilitas sosial dalam sebuah masyarakat. Stratifikasi terbuka memungkinkan setiap orang untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi atau kedudukan yang lebih rendah. Sedangkan stratifikasi tertutup, kemungkinan seseorang untuk berpindah strata sosial baik itu dari lapisan atas ke lapisan bawah maupun itu sebaliknya. Stratifikasi ini juga mendapat perbedaan
di antaranya yaitu stratifikasi terbuka dan stratifikasi tertutup. Perbedaan yang pertama adalah stratifikasi sosial terbuka memberi kesempatan atau peluang secara terbuka dan seluas-luasnya untuk berusaha, sementara stratifikasi tertutup membatasi kesempatan individu untuk berusaha. Perbedaan yang kedua adalah jika dalam stratifikasi sosial terbuka memiliki rangsangan atau motivasi adalah jalan untuk memperoleh status, maka dalam sistem stratifikasi sosial tertutup, jalan satu-satunya memperoleh status ialah dengan jalan kelahiran. Terus yang terakhir, perbedaan yang terakhir yaitu yang ketiga, individu dalam stratifikasi sosial terbuka mempunyai kesempatan untuk berbeda dalam lapisan masyarakat kelas atas atau kelas bawah. Sementara stratifikasi sosial tertutup menutup untuk kemungkinan. Nah, jadi yang membedakan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka adalah keterbukaan stratifikasi sosial. Diukur dari mudah atau tidaknya. Kemudian sering tidak seseorang yang mempunyai status sosial tertentu memperoleh strata yang lebih tinggi. Baik, yang mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maka penjelasan selanjutnya yaitu 4 stratifikasi. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Rizma. Baik. Kelahiran. Terus yang terakhir, perbedaan yang terakhir yaitu yang ketiga, individu dalam stratifikasi sosial terbuka mempunyai kesempatan untuk berbeda dalam lapisan masyarakat kelas atas atau kelas bawah. Sementara stratifikasi sosial tertutup menutup untuk kemungkinan. Nah, jadi yang membedakan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka adalah keterbukaan stratifikasi sosial. Diukur dari mudah atau tidaknya. Kemudian sering tidak seseorang yang mempunyai status sosial tertentu memperoleh strata yang lebih tinggi. Baik, yang mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maka penjelasan selanjutnya yaitu 4 stratifikasi. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Rizma. Baik. Saya akan menjelaskan 4 basis stratifikasi sosial di masyarakat. Menurut Profesor Dr. Nasution MA, golongan sosial sangat menentukan lingkungan sosial seseorang. Pengetahuan, kebutuhan, dan tujuan, sikap, dan watak seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Sistem golongan ini menimbulkan batas-batas dan rintangan
ekonomi, kultural, sosial yang mencegah pergaulan dengan golongan-golongan lain. Tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya. Menurut penelitian, memang terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Walaupun tingkat sosial seseorang tidak dapat diramalkan sepenuhnya berdasarkan pendidikannya, namun pendidikan tinggi berkalian erat dengan kedudukan sosial yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dengan sendirinya menjamin kedudukan sosial yang tinggi. Ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan yaitu 1. Ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk ke dalam lapisan atas. Kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat dari bentuk rumah, kendaraan, cara-cara berpakaian, dan berbelanja barang-barang yang mewah. 2. Itu ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang terbesar menempati lapisan atas. 3. Ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat teratas. Ukuran semacam ini masih banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang paling berjasa. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat negatif. Karena ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya. Sudah tentu hal demikian memicu segala macam usaha yang mendapatkan gelar, walau tidak halal. Saya akan menjelaskan tentang hierarki kelas dan realitas sosial. Apa sih itu hierarki kelas dan realitas sosial? Ialah susunan sistem klarifikasi umum ke khusus. Seperti masyarakat, Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial yang berhierarki. Hal ini dapat terlihat, dirasakan jelas, yaitu adanya penggolongan orang berdasarkan kasta. Seperti suatu kelompok kelas sosial terdiri dari orang-orang yang memiliki kebiasaan dan nilai-nilai yang sama. Di dalam suatu komunis kecil, keanggotaan dari kelas sosial cenderung memiliki organisasi-organisasi yang sama dan menghibur satu sama lain di rumah mereka. Jika mereka tinggal di kota-kota besar, keanggotaan mereka begitu besar, yang sebetulnya sedikit dari mereka dapat bersosialisasi satu sama lain. Bahkan di kota-kota besar, jika anggota dari sosial kelas yang sama menghadapi kesulitan-kesulitan, mereka segera mengatur satu kesepakatan yang bagus dari persamaan dalam cara hidup mereka, dan mengatur satu persamaan lain sebagai kesamaan sosial. Dalam mempelajari struktur sosial, para ahli sosiologi memilih untuk menjelaskan satu atau dimensi lainnya dengan melakukan studi stratifikasi sosial. Lloyd Warner, Merker, dan Els meneliti tentang dinamika komunis organisasi, yakni mereka memfokuskan pada prestis dan bentuk-bentuk interaksi sosial yang mengatur kehidupan sosial pada satu komunitas. Baik,
Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.